Hai teman-teman, ketemu lagi di My Cats Diary. Terima kasih banyak sudah mampir ke channel YouTube ini ya. Kali ini saya pengen bahas apa sih yang harus kita lakukan atau yang bisa kita lakukan ketika menemukan kasus seperti bayi kucing terlantar. Sementara misalnya tempat yang kita punya terbatas atau apa sih yang bisa kita lakukan supaya bisa memfoster bayi ini bila kita tidak memiliki indukan kucing. Jadi yang pertama, teman-teman bisa siapin susu untuk bayi kucing. Saya pakai yang ini, mereknya Bear Brand. Nah sebenarnya Bear Brand ini memang masih mengandung laktosa, tapi masih aman kok kalau misalnya untuk bayi di usia di bawah 1,5 bulan. Jadi teman-teman bisa pakai susu ini. Kenapa saya anjurkan pakai susu ini? Karena pertama irit juga. Satu kaleng ini bisa saya gunakan untuk 3-4 hari untuk seekor bayi kucing. Jadi misalnya kalengnya udah dibuka nih, teman-teman pisahin ke satu tempat ketika mau ngasih ke bayi kucingnya ya. Terus dipisahin, terus sisanya teman-teman iket, taruh lagi di dalam kulkas. Nah kalau misalnya nanti teman-teman mau kasih lagi, keluarin lagi dari kulkas, teman-teman juga bisa menghangatkan susunya biar nggak terlalu dingin ya kalau misalnya dari kulkas langsung dikasih ke bayi kucing gitu. Jadi dihangatkan aja pakai air yang sudah mendidih atau air yang hangat, taruh kalengnya di dalam air tersebut gitu. Tapi kompornya udah mati ya. Nah nanti rasain aja kalengnya, kalau kalengnya sudah mulai kalau kalengnya sudah mulai anget, keluarin. Nah itu akan mempengaruhi suhu susunya. Keluarin lagi, baru sisanya tunggu dia kembali ke suhu normal baru masukin ke kulkas. Berikan susu tersebut idealnya sih ya 2-3 jam sekali. Kalau misalnya teman-teman lagi ada waktu luang, teman-teman bisa sediakan waktu 2-3 jam sekali untuk spuit si bayi ini. Sekali ngasih ya, misalnya 3 mili, 2-3 mili gitu. Tapi kalau seandainya kondisinya teman-teman nggak bisa menyiapkan waktu 2-3 jam sekali, kayak saya misalnya saya orang kerja. Jadi saya bisa melakukan sebelum berangkat ke kantor dan sesudah pulang dari kantor. Sediakan waktu 2 jam sebelum pergi ke kantor untuk memberikan susu ke bayi kucing ini. Dan lakukan juga hal yang serupa setelah pulang dari kantor. Kenapa sih saya harus menyediakan waktu 2 jam? Karena yang namanya bayi kucing ini nggak bisa dikasih susu sekaligus banyak, harus pelan-pelan gitu. Sementara nanti saya kan nggak akan ketemu dia dalam waktu yang cukup panjang tuh ya. Sekitar 9 jam baru saya pulang kan. Nah berarti mau gak mau saya harus sediakan 2 jam full. Saya kasih terus ajak dia main sebentar, keluarkan dari tempat kardus, biarin dia lari-lari dulu tapi sambil dipantau. Terus dikasih lagi gitu sampai benar-benar dia kenyang dan udah masuk ke jam tidur. Biasanya kalau bayi kucing udah kenyang dan udah puas main tuh ya, udah puas sedikit lari-larian tuh, dia akan ngantuk, terus kita taruh lagi ke tempat tidurnya, dia akan tidur sendiri. Nah gimana kalau seandainya kita nggak punya tempat untuk foster dia? Misalnya buat yang tipe-tipenya anak kos nih ya, di kosannya nggak boleh masuk hewan nih. Jadi salah satu cara yang biasa saya lakukan adalah saya cari kardus bekas, misalnya pergi ke supermarket terdekat gitu ya, ada kardus yang ukurannya sebesar TV 21 inch. Nah bolong-bolongin tuh kardusnya. Kalau kardusnya udah dibolong-bolongin, kasih alas kertas-kertas bekas sama kain yang udah nggak dipakai. Terus taruh aja bayi kucingnya ke dalam kardus itu, ditutup rapat supaya dia nggak bisa keluar, tapi diberikan lubang udara ya di sekitarnya gitu. Nah teman-teman bisa cari tempat teduh di deket area tempat tinggal. Misalnya bisa warung-warung atau rumah warga yang welcome. Pokoknya bangun hubungan dengan warga sekitar. Ya kasihlah uang sekitar 10-20 ribu gitu untuk boleh naruh kardus di situ. Nah terus masukin aja bayi kucingnya ke dalam kardus itu. Teman-teman bisa lakukan ini untuk memfoster bayi kucing yang tidak ada induknya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau kasih minum susu, ya tinggal keluarkan dari kardusnya, terus dibersihkan aja kardusnya. Kalau misalnya dia udah pup, udah pipis, buang kertasnya ke tempat sampah, terus jemur kardusnya. Kalau misalnya kardusnya mau diganti, ya udah tinggal ganti dan
berikan kertas-kertas bekas lagi untuk jadi alasnya. Lakukan hal ini dengan rutin sampai teman-teman nanti memutuskan apakah mau lepas adopsi atau mau memelihara kucing ini sampai seumur hidup. Nanti kalau misalnya udah mau mencapai 1 bulan, teman-teman bisa sambil posting tuh di media sosial. Gunakan media sosialnya untuk mencari adopter buat baby cat ini. Jadi teman-teman gak usah pusing kalau misalnya ketemu kasus kayak bayi kucing terlantar gitu. Usaha dulu untuk bisa merawat bayi tersebut. Makasih banyak ya udah nonton. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. See you and goodbye.